Assalamualaikum, selamat datang di YouTube channelnya Mama Satrio. Dan apa kabarnya? Semoga kalian sehat dimanapun kalian berada. Dan yang lagi sakit semoga cepat sembuh. Nah, ini aku habis dari pasar malam minggu ya. Ini anak aku dia minta beliin buah, dan di luar itu hujan deras banget, dan juga gentong aku ini hampir penuh karena hujan terus. Dan ini hujannya lumayan lama, sekitar 4 harian gitu, nggak reda-reda ya. Redanya cuma sebentar, terus hujan lagi gitu. Dan hasilnya karena hujan terus banjir. Dan ini anak aku lagi eh apa tuh, ngeliatin kecebong ya, karena kecebongnya banyak banget ini. Biasanya tuh ikan yang banyak, ini kecebong ya. Dan ini juga detik-detik sebelum sendal aku yang dipakai ini hilang alias hanyut ke dalam bawah kolong situ dan gak bisa diambil lagi. Untung masih punya sendal tuh maknya, kalau nggak nyeker tuh. Nah, ini airnya lumayan semata kaki, lebih deng, sampai ya karena hujan terus aku juga kesusahan buat ngambil video karena mendung banget, gelap ya. Jadi aku juga nggak punya pencahayaan tambahan alias lampu aku itu nggak terlalu terang, jadi nggak bisa bikin konten. Dan ini si bocil lagi asik main-main, dan aku tinggal buat ngebikin jamu ya, karena asam lambung aku itu sering naik. Terus aku lihat-lihat di YouTube, ternyata kunyit bisa ngeredain asam lambung. Buat kalian yang suka asam lambungnya naik, stok aja ini kunyit ya, karena aku nggak mau rebus-rebus segala macam. Jadi ini aku blender aja, aku tambahin gula merah ya, terus nggak aku rebus, cuma aku kayak giniin, terus nanti aku tambahin air lagi gitu, terus diminum. Jadi sarinya tuh benar-benar nggak ada yang kebuang sama ampas-ampasnya. Tapi kalau kalian tidak suka ada ampasnya, bisa kalian saring sampai bersih. Dan ini aku lagi cari akal buat ngeganti lampu aku karena tinggi banget itu ya, sedangkan badan aku itu pendek banget. Dan ini aku tuh sebenarnya fobia ketinggian, jadi kalau nggak ada pegangan gitu aku nggak bisa, kepala aku pusing sama badanku tuh gemeteran. Nah, ini aku tambahin lagi buat bantal di bawahnya karena tinggi aku masih kurang. Jadi ini aku tambahin sama bantal biar nggak terlalu takut ya, makanya aku pakai bantal. Soalnya tadi pakai anunya air itu nggak berani gitu. Nah, ini sambil gemeter ini aku nggak berani ngeliat ke atas karena aku memang takut. Jadi ini ya sambil gemeteran buat ganti, daripada rumahnya gelap-gelap ya, mending kita iniin aja. Nah, akhirnya alhamdulillah sudah nyala. Nah, pertamanya tuh mau pakai ini dispenser air, tapi karena goyang-goyang aku takut, terus aku ganti pakai namanya bantal. Dan jangan salpok sama suara aku, kenapa tumben pelan, biasanya suara aku cempreng dan nyaring banget di dalam video karena aku lagi sakit tenggorokan. Dan ini besoknya ada acara ya di Posyandu untuk tentang gizi anak. Dan ini si bocil satu ini doang yang nggak bisa diem, anak orang tuh pada diem aja, duduk-duduk doang. Nih anak aku nih lari sana lari sini, bahkan muter-muter di tengah-tengah situ tuh. Dan si bocil lihat aku ngerekam, dan akhirnya ini kita rebutan HP. Karena udah selesai acaranya, ini acaranya makan-makan. Ini ada sayur bubur dan juga ayam serundeng, terus ada gorengan tahu goreng gitu dan sambal. Karena kenapa aku kasih sambal, karena anak aku kita pakai 2 sendok ya, jadi anak aku tetap bisa makan. Tuh dia lagi makan puding. Dan ini sudah selesai acaranya, kita pulang dan anak aku itu sampai rumah langsung lepas semuanya. Tuh pertamanya tadi dia telanjang, terus aku suruh pakai sempaknya tuh ya, pakai celana dalamnya. Akhirnya dia mandi tuh, lagi nangkepin. Aku dari kemarin pengen ngomong ubur-ubur terus loh, padahal itu kalau tempat aku namanya berudu alias kecebong gitu ya. Dan bagaimana keadaan kamar mandi aku ya, sudah pasti juga kebanjiran. Tetapi untungnya tidak ada sampah-sampah yang masuk, karena biasanya sampah-sampah itu aku buangin ya, nggak ada buang keluar. Dan seperti inilah caranya biar nggak kotor ya, karena ini airnya kotor.
bercampur dengan air luar alias air comberan juga masuk. Walaupun kelihatan bening ini tetap kotor, jadi ini aku taruh di dalam bak yang sudah aku cuci biar nggak kecampur sama air comberan ini ya. Nah, untuk biar kamar mandinya tetap bersih, nggak ada bekas nasi atau segala macam, karena nggak bisa disiram kan kalau ada bekas nasi segala macam, itu aku akalin pakai saringan nasi ya. Jadi semua kotorannya itu aku masukin ke saringan nasi situ, nanti aku buang keluar gitu. Nah, jadi kamar mandinya tetap bersih walaupun kebanjiran ya. Dan untuk anak aku sendiri itu aku mandiin di luar rumah alias di depan pintu situ, karena masih tidak sampai ke tempat pondasi, tempat sendal-sendal itu ya. Jadi masih ada tempat buat anak aku nggak perlu masuk ke dalam air kayak gini ya, percuma ya mandinya kalau terkena air comberan kayak gini tetap nggak bersih. Makanya aku putusin buat mandiin dia di luar pakai air hujan itu ya. Dan ini kenapa cucian aku banyak, karena aku beberapa hari ini lagi nggak enak badan, sama sekali nggak bisa bangun, cuma bangun buat ngebersihin rumah doang tapi nggak nyuci piring. Jadi hari ini badan aku sudah enak dan akhirnya aku cuci. Nah, setelah bikin video ini juga aku gatal-gatal alis alergiku kambuh. Dan gatalnya tuh bukan cuma sebentar gitu ya, tapi gatalnya tuh bukan kayak kenaan ulat bulu tuh. Biasanya kalau kayak gitu doang aku masuk ke dalam selimut buat dihangetin gitu udah selesai gitu gatal-gatalnya, nanti udah sembuh sendiri. Tapi ini lumayan lama, sekitar 4 hari itu gak sembuh-sembuh. Terus karena suamiku ada pulang 1 hari dan itu pas-pasan alergi kambuh, itu dia langsung kaget lihat badan aku tuh bentel semua, bengkak-bengkak semua, merah-merah semua karena aku garuk. Terus dia beli minyak kayu putih, terus diolesin sama dia pakai minyak kayu putih, dan anak aku lihat ya tapi nggak sembuh-sembuh juga, masih gatelan gitu. Jadi aku beberapa hari itu sekitar 2 hari nggak main air dulu, alias nggak cuci piring dulu, aku tumpuk dulu sampai 2 hari baru aku cuci, karena memang nggak enak banget ya gatelnya tuh. Sampai kadang itu kalau dulu sampai aku ada korengnya gitu sampai garuknya saking gatelnya, nggak enak gitu. Terus waktu suami aku udah berangkat lagi dan anak aku ngelihat bentol-bentol aku keluar lagi, terus dia langsung ngambil minyak kayu putih buat olesin juga ya, karena dia lihat bapak yang olesin gitu. Nah, dan mohon maaf banget ini aku rekaman suaranya berisik banget karena anak aku lagi main, dan juga dia nyalain kipas nih, awas banget di kipasnya nih terus sekitar hampir 1 minggu tuh baru mau sembuh. Tapi itu juga karena aku minum pakai ke pasar buat cari jahe ya, terus aku minum air rebusan jahe buat ngangetin badan gitu. Jadi gatal-gatalnya tuh lama-kelamaan hilang gitu, walaupun masih ada gatalnya sedikit-sedikit tapi nggak masalah, daripada sampai bengkak badannya ya, gatal-gatal nggak enak banget. Dan untuk beberapa hari juga mendung banget ya, jadi aku tuh cuci baju tuh aku jemur di dalam rumah ya, karena emang nggak bisa dijemur di luar karena tiba-tiba hujan. Nanti untuk panasnya itu sendiri tidak ada untuk beberapa hari, karena emang musim hujannya emang kayak gitu ya kalau di tempat aku. Terus karena aku nongolin kepala di alias lihat-lihat di jendela, terus lihat ini kangkung-kangkungnya pada subur banget dan muda-muda. Jadi ini aku putusin buat ngambilin sayur kangkung karena aku lagi pengen buat ngoseng-ngoseng kangkung ini. Dan jangan salpok sama muka aku kalau lagi pucat-pucat gitu ya karena aku memang belum mandi. Untuk aku sengaja nggak mandi dulu biar nggak terlalu bolak-balik kena air ya badannya, karena emang sensitif gitu ya sama kedinginan badan aku. Kalau dingin dikit aja tuh bisa gatal-gatal, bahkan aku tuh tidak bisa duduk di atas semen atau di keramik gitu kalau nggak dilapisin gitu. Kalau nggak dilapisin tuh udah gatal-gatal banget tuh bagian itu buat duduk gitu. Jadi ya emang nggak kuat aja gitu.
Dan itu pertama kalinya aku tahu aku punya alergi itu waktu SMP. Bahkan waktu siang kan nggak, tapi gatal-gatal dan nggak kelihatan tuh bengkak-bengkaknya, sampai aku bawa ke puskesmas. Dan akhirnya di puskesmas tuh para susternya juga bingung ini kenaan apa gitu. Ya sudahlah, aku biarin aja. Apalagi kalau bukan cuma karena dingin, kalau sudah kumat itu, kalau kena keringat itu juga gatel banget. Itu kemarin beli jahenya tuh sampai keringetan kan aku tuh, sampai rumah langsung kipas-kipas tuh buat ngeringin keringatnya biar enak gitu ya, nggak terlalu gatel banget. Dan untuk temannya ini aku mau nyari daun singkong ya, mau aku bikin bakwan. Tapi alhasil bakwan aku karena kurang asin jadi kurang enak gitu ya. Kurang kasinan karena aku itu takut kasinan, jadi kemarin itu aku kasih sedikit aja garamnya, ternyata emang kurang asin. Dan rasanya untung aja masih bisa terbantu sama sayur kangkung aku ya. Nah ini kangkungnya cuma aku oseng-oseng sama bawang putih, saus tiram, dan aku tambahin sedikit kaldu jamur gitu. Dan alhamdulillahnya anak aku juga doyan. Nah, dan akhirnya aku menyeberang lewat sini. Basah semua. Hanya untuk panen jeruk ya. Untuk yang bagian di depan sana pohon jeruknya masih kecil-kecil, dan yang di sini sudah besar-besar. Ini lumayan. Sayang ya kalau nggak diambilin. Mari kita panen. Enak nih buat yang suka makan kecut-kecut yang asem-asem, bisa buat tambahan bikin rujak-rujak ya. Kalau tempat aku namanya pencokan ya, mancuk gitu. Untuk di daerah aku. Dan ini sebagian besar ada yang di atas sini. Badan aku pendek, jadi caranya yaitu tarik ini terus pegang sini karena tidak punya kameramen. Nah ini lumayan, walaupun rasanya asem tetap suka, karena yang tukang panen ini sukanya yang asem-asem. Kalau yang manis-manis tuh biasanya aku kasih ke anak aku, si bocil yang satu tuh ya. Kasihan kalau dikasih yang asem-asem, takut lambungnya nggak tahan. Jadi kalau mamanya ya emang sukanya yang asem-asem. Bahkan waktu ngidam si bocil yang satu itu ya, aku jam 12 malam itu minta suami aku cariin mangga muda. Ngomel-ngomel tuh orangnya. Jam 12 gini gimana caranya nyari mangga muda, mana nggak musim lagi. Dan akhirnya keliling-keliling itu waktu tinggal di kota mana ya, aku lupa, ngeblank nih kepalanya. Muara Teweh. Jadi jam 12 malam tuh untung masih ada yang buka ya, toko-toko buahnya. Jadi kita nyari tuh, entah jodohnya atau apa gimana, ternyata dapat. Nah, dan sisanya masih hijau-hijau banget ya. Nih masih hijau kayak gini. Kita coba lihat paling belakang situ. Dan rumputnya sangat-sangat tebal. Ini habis dibersihin nih, habis dibuat tanam-tanam. Dan ini sangat-sangat kecil ya. Kalau cuma masam doang sih aku bisa, tapi kalau ada ketir-ketir. Dan inilah hasilnya tadi. Baterai aku habis ya. Nah ini hasilnya lumayan ya, tapi bagian bawah itu nggak matang karena masih hijau-hijau. Ternyata masih banyak yang manis juga, tumben nih, padahal tahun kemarin tuh kecut semua, bahkan kuning-kuning pun masih asam. Dan sampai jumpa di next video selanjutnya, bye.